Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran tentang materi talak, iddah, dan rujuk untuk prodi hukum keluarga Islam, khususnya pada semester 3 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bani Fatah, Jombang. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita mulai pertemuan kita kali ini. Mari bersama-sama berdoa sesuai dengan yang telah biasa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul fatihah. Baik saudara sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, kami absen terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Maulana Al-Farizi, Muhammad Rizal Ismailahi, Sabit Hidayat. Pada sesi kali ini kita akan membincang tentang konsep talak, iddah, dan rujuk. Isu ini menjadi sangat penting dalam konteks sebagai mahasiswa program studi HKI, karena inilah nanti yang akan membekali kita tentang pengetahuan seputar talak, iddah, rujuk, baik dalam konteks hukum Islam, dan nanti kita juga menyinggung bagaimana penerapannya di dalam konteks masyarakat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kelompok yang akan mempresentasikan. Tema kali ini kita akan membahas tentang talak, kemudian iddah, dan juga rujuk. Yang presentasi sudah hadir? Sudah, Pak. Oke, saudara sekalian silakan dilihat untuk materi yang akan disampaikan sudah di-upload di e-akademik. Di situ saudara bisa melihat secara langsung sehingga kita tidak perlu print out dan seterusnya. Kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi talak. Dalam Islam, talak memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu talak roj'i. Talak roj'i ialah talak yang masih memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk atau kembali kepada istrinya selama istrinya masih dalam masa iddah. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya silakan saudara sekalian mengajukan pertanyaan dari tema talak yang telah disampaikan. Bagaimana talak memengaruhi hak asuh anak menurut hukum Islam? Baik, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Silakan, barangkali ada yang lain. Bagaimanakah cara rujuk setelah talak yang masih boleh untuk rujuk? Mungkin menanggapi pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang suami yang telah menalak istrinya dapat kembali rujuk kepada istrinya yang dalam konteks ini masih dalam talak roj'i, talak yang bisa rujuk. Talak roj'i ialah dilakukan talaknya seorang suami kepada istri yang mana seorang suami masih bisa rujuk kepada istrinya ketika masih dalam masa iddah. Suami bisa kembali kepada istri tanpa akad nikah yang baru. Jadi cukup dengan ucapan atau tindakan yang hal itu merupakan sebuah ungkapan dari rujuknya suami kepada istri. Mungkin seperti itu. Sudah cukup? Yang saudara tadi apa pertanyaannya? Bagaimana talak mempengaruhi hak asuh anak
menurut hukum Islam. Oh, artinya siapa yang nanti akan mengasuh anak kalau terjadi talak? Untuk hak asuh anak sendiri itu ada pembagian tertentu. Yang pertama untuk hak asuh anak usia dini atau masih di bawah usia 7 tahun. Yang mana anak ini kan masih membutuhkan ASI seorang ibu, maka hak asuhnya diberikan kepada ibu. Namun si ayah wajib memberi nafkah kepada anak tersebut. Untuk yang kedua, hak asuh anak setelah usia tertentu, yaitu sesudah usia tamyiz atau 7 ke atas, maka keputusan ini diberikan kepada hakim untuk menentukan kepada ayah atau kepada ibu. Mungkin cukup jawabannya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus terlebih dahulu pada teman yang presentasi. Baik saudara mahasiswa sekalian, untuk tahap selanjutnya marilah kita menyimak bersama video yang berkaitan dengan tema yang kali ini kita bahas, yakni tentang talak, iddah, dan rujuk. Saudara dapat menyaksikan dalam video YouTube di channel Santri Akademisi dengan judul Konsep Talak, Iddah, dan Rujuk. Kita bersama menyimak video yang sudah ada di channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa Program Studi Hukum Lembaga Islam semester 3 di Fakultas Syariah akan membincang tentang konsep talak, iddah, dan rujuk. Isu ini menjadi sangat penting dalam konteks sebagai mahasiswa Program Studi HKI, karena inilah nanti yang akan membekali kita tentang pengetahuan seputar talak, iddah, rujuk, baik dalam konteks hukum Islam, dan nanti kita juga menyinggung bagaimana penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya pengertian talak. Secara bahasa, talak adalah melepaskan ikatan. Secara syarak, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan kata-kata tertentu. Berikutnya, tentang kita coba mengulas tentang bagaimana sih penerapan konsep talak, iddah, dan rujuk di Indonesia. Yang pertama tentang talak. Di dalam sistem hukum Islam atau fikih ini sepenuhnya hak suami, bisa dijatuhkan secara lisan maupun tulisan. Sementara di Indonesia yang demikian itu harus melalui sidang pengadilan. Yang kedua tentang iddah. Ini wajib bagi istri yang dicerai. Artinya istri yang dicerai setelah diiddah itu harus mau kembali. Sementara di dalam hukum perkawinan harus diakui dan diatur dalam kompilasi hukum Islam. Sedangkan yang keempat tentang rujuk, ini hak suami selama masih masa iddah. Sementara di aturan kita harus dicatat. Penambahan atau perbedaan antara fikih dan undang-undang perkawinan di Indonesia tentu konteksnya adalah lebih menyempurnakan. Bagaimana kemudian aturan-aturan fikih itu betul-betul dapat dijalankan dan pada akhirnya menjamin kemaslahatan. Dan saya kira demikian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait tentang talak merupakan syariat jalan keluar. Jadi begini, di agama yang lain mungkin talak itu dilarang karena yang sudah dikawinkan tidak boleh diceraikan. Dalam tradisi hukum Islam, perceraian tetap disyariatkan, tetapi sifatnya adalah bersifat jalan keluar dalam kondisi di mana suami dan istri tidak mungkin lagi dipersatukan, dan jika dipersatukan justru akan menyebabkan kemadharatan bagi kedua belah pihak. Karena itulah kemudian Wahbah Zuhaili dalam kitabnya namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuh mengatakan wa innamat talaqu tasri'un istisnaiyatun lid-darurah. Jadi talak itu kemudian ditujukan sebagai jalan keluar kalau memang ada kedaruratan, dan tentu kedaruratan harus dihilangkan dalam tradisi Islam. Ad-daruratu
atau ad-dararu yuzal. Yang kedua, talak adalah hak suami. Kenapa istri kemudian tidak berhak mendapatkan talak atau tidak bisa mentalak suaminya? Karena jawabannya, karena bagi suami, suami itulah yang memberi nafkah, suami itulah yang kemudian memiliki kewajiban-kewajiban seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Lebih dari itu, secara psikologis, suami itu lebih tenang di dalam mengambil keputusan dan lebih cepat untuk memprediksikan secara proyektif apakah talak itu bermanfaat atau justru mengundang madarat yang lebih baru. Dalam kaitan ini, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, ja'alat tolak biyati zaud la biyati zauja birrohmi min anha syarikah fil aqdi hafi hifazon ala zawad wa taqdiron limukhatir inha'i binahwi sari'in ghairi muta'addin. Nah, itu yang kemudian kami telah jelaskan tadi. Jadi suami itu lebih tenang dan berpikirnya lebih cepat di dalam menganalisa apakah talak itu nanti akan menghasilkan kebaikan ataukah justru mendatangkan mafsadah yang lebih berat lagi. Demikian saudara, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kami menyarankan dan memberi satu PR baru yang nanti bisa difikirkan. Yang pertama, bagaimana relasi ketentuan talak dalam hukum Islam dengan yang ada di Indonesia. Di hukum Islam itu suami kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun bisa menjatuhkan talak. Sementara di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana pula diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa talak itu hanya bisa dijatuhkan di pengadilan agama. Saudara bisa membaca satu karya berjudul At-Tolak fil Islam. Di sana dijelaskan kenapa sih talak itu harus di depan sidang pengadilan. Begitu pula saudara dapat membaca buku dari Profesor Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Saya kira catatan dari kami demikian. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.